Halo, saya Fitnio bin Ricardo Lapuidika. Saya akan menjelaskan struktur beton 2 dengan sebuah struktur kolom bergoyang sway dengan tinggi 4000 mm dikekang oleh balok pada ujung atas dan ujung bawahnya. Adapun detail proteksi kolom adalah sebagai berikut: B 500 mm, HAL 500 mm, FC 28 MPa, FY 420 MPa, D 22 mm, tulangan sengkang 12 mm, tebal selimut 40 mm. Dengan beban rencana dari struktur kolom diperoleh dari analisis 2D dengan menggunakan ETABS. Bebannya dilibatkan adalah beban gravitasi load, dan beban gempa. Skema beban yang diperoleh oleh kolom dari hasil analisa struktur adalah sebagai berikut pada gambar yang sudah tertera. Penyelesaian slide yang pertama, hitung beban terfaktor yang bekerja dengan menggunakan kombinasi pembebanan yang ada. Dari kombinasi tersebut, dipilih nilai maksimum, beban ultimate, dan momen yang mungkin terjadi, yaitu kombinasi beban gravitasi. Beban ultimate 1265,923 kN dan momen 328,550 kN, sehingga eksentrisitas yang terjadi adalah 259,53 mm. Periksa terhadap eksentrisitas minimum Emin 15 tambah 0,03H didapatkan hasil 30 mm lebih kecil daripada 259,53 mm. Step yang kedua, lakukan desain awal penampang kolom dengan menggunakan grafik, diagram, interaksi kolom, ukuran kolom 500 mm dikali 500 mm dengan Y 0,7 serta menggunakan nilai PU 1265,923 kN, MU 328,55 kN. Nilai KN dan RN dihitung sebagai berikut. Nilai KN didapatkan 0,278, nilai RN didapatkan 0,144. Dari grafik diagram interaksi diambil PG 0,02 sehingga AST 0,02 dikalikan 500 mm dikalikan 500 mm didapatkan 5000 mm kubik. Maka digunakan kolom berukuran 500 mm dikali 500 mm dengan tulangan utama 4, diameter 22, AS 1/4, dan didapatkan hasil 6079,04 mm pangkat 2. Slide yang ketiga, periksa kelangsingan penampang dengan rumusnya 1/12 dikalikan B kolom dikalikan H kolom pangkat 3 dengan hasilnya 520.083. Untuk dua balok EIG per 1 dapatkan hasil 300 dikalikan 600 dikalikan 5000 kali 2 didapatkan hasil 1800 kN dengan I 0,35 IG. Maka EI per IB mendapatkan hasil 630 kN. Selanjutnya faktor tahanan ujung dapat dihitung. Faktor tahanan ujung A 17,99, faktor
ketahanan ujung B 0 untuk tumpuan jepit. Dengan menggunakan grafik nomogram faktor tahanan ujung kolom, maka didapatkan nilai K 1,8 sehingga K dikalikan LU per R 48. Nilai K dikalikan LU per R melebihi 22 tapi kurang dari 100 sehingga pengaruh kelangsingan penampang harus dihitungkan dalam rencanaan. Slide yang keempat, nilai LU per R 4000 mm per 0,3 dikalikan 500 mm didapatkan hasil 26,67, maka LU per R didapatkan hasil 26,63 lebih kecil dari 80,3 karena LU per R lebih kecil dari 80,3, maka MU tidak perlu dikalikan faktor pembesar. Step yang kelima, nilai PC diketahui EC 24.870,06 MPa, ES 200.000 MPa, IG 5.833 mm pangkat 4, IC 6.709,04 mm pangkat 2 dikalikan 420 mm per 2 pangkat 2 dapatkan hasil 26.8.856 mm pangkat 4. Untuk perhitungan kekuatan kolom portal bergoyang, maka nilai beta DS dapat diambil dengan 0 sehingga IE 0,20 dikalikan EC dikalikan IG ditambah ES dikalikan IC per 1 ditambah beta DNS IE didapatkan hasil 79.523,44.053 dikalikan 10 pangkat 9 Newton mm. PC Ki beta pangkat 2 dikalikan IE per K dikalikan LU pangkat 2 didapatkan hasil PC 15.124,79 kN. Kolom yang direncanakan hanya satu, jadi nilai PU adalah 1245,7 kN. Sehingga pembesaran momen 1 per PU harus lebih besar dari 1,0, sehingga pembesaran momen 1,1234 lebih besar dari 1,0. MC pembesaran momen dikalikan MS didapatkan hasil 369,81 kN. Slide berikut, beban rencana adalah PU 1245,7 kN dan MU 369,81 kN meter, sehingga MU per PU didapatkan hasil 0,296,284 meter atau 296,284 meter lebih besar dari 30 meter. Slide yang berikut, penentuan formasi tulangan. Sesuai grafik di bawah, rasio tulangan sebesar P 2,48% dapat dilihat pada gambar di slide ke-7. Jumlah total tulangan longitudinal dikarenakan dimensi kolom sama sisi, maka tulangan tersebut akan disebar pada 4 sisi kolom secara merata, yaitu 5 tulangan di setiap sisinya. Untuk itu perlu dipastikan bahwa jarak
bersih antara tulangan memenuhi syarat SNI 2847 2019 pasal 25 2.3.2 halaman 560. Pada pasal tersebut diatur bahwa spasi bersih antara tulangan harus tidak kurang dari nilai terbesar dari S 40 mm atau 33 mm 4/3 derajat 4/3 derajat dikali 30 mm sama dengan 40 mm. Jadi syarat jarak bersih adalah S sebesar 40 mm. Adapun rumus menghitung jarak bersih adalah B kurang 2 dikalikan TS 2 kali dimensi S kurang N dikali D per N kurang 1. Jarak untuk 5 tulangan pada satu sisi penampang kolom S 500 mm dikurang 2 dikali 40 mm dikurang 2 dikali 12 mm dikurang 5 dikali 22 mm per 5 TUL kurang 1. S didapatkan hasil 71,5 mm lebih kecil dari 40 mm. Step berikut, desain tulangan geser kolom. Pada tahap ini akan dilakukan desain tulangan geser berdasarkan gaya geser. Faktor yang terdapat pada tabel kombinasi pembebanan di atas nilai FU yang diambil adalah yang terbesar dari kombinasi beban yang digunakan dalam analisis struktur, yaitu FU 470 kN atau 470.000 Newton. Menghitung nilai kuat beton FC 0,17 1 ditambah NU per 14 AEG akar FC BW didapatkan hasil FC 244.983,5 Newton. Syarat kemampuan penampang. Periksa syarat kemampuan penampang dalam menerima beban geser. Dalam hal ini diambil nilai FU terbesar, yaitu FU FC ditambah 0,66 akar FC BWD 470.000 Newton lebih kecil dari 707.596,41 Newton memenuhi syarat. Hal ini berarti ukuran penampang kolom sudah memenuhi persyaratan. Bila tidak, maka penampang perlu dibesarkan. Hitung VS rencana berdasarkan kategori yang telah ditentukan. Ki VS sama dengan VU dikurang Ki VC, didapatkan hasil 381.683,13 Newton. Tentukan jarak tulangan geser berdasarkan SNI 2847.2 2019 pasal 25.7.2 halaman 599. Batas minimum penentuan jarak antara tulangan geser adalah jarak tulangan lebih besar dari 4/3 agregat dikalikan 40 mm. Gradasi agregat kasar adalah maks 40 mm. Tulangan geser 53 mm.
dan jarak maksimal yang diukur dari pusat ke pusat sengkang tidak melebihi dari nilai kecil 16 dB. Sengkang atau 48 dB longitudinal atau dimensi terkecil komponen struktur SMAC sama dengan 16 dB dikalikan 16 kali 12 mm didapatkan hasil 192 mm atau sama dengan 48 dB atau 48 dikalikan 22 mm didapatkan hasil 1056 mm atau tulangan geser max B didapatkan hasil 600 mm. Nilai dari tiga persamaan tersebut diambil yang terkecil sebagai jarak geser, yaitu 192 mm. Jadi persyaratan jarak tulangan geser kolom adalah 53 mm lebih kecil S lebih kecil 192 mm. Dengan batas tersebut akan ditentukan jarak tulangan sengkang rencana gaya geser 100 mm. Hitung nilai AV. Nilai AV didapatkan 397,58 mm pangkat 2. Nilai tulangan geser aktual. Pastikan nilai AV aktual berdasarkan tulangan geser yang digunakan. Ki tulangan geser sama dengan 12 mm. A 1/4 Ki D2 didapatkan hasil 113,04 mm pangkat 2. Jumlah kaki dari tulangan geser adalah 3,52. Sehingga luasan aktual tulangan geser pada daerah tumpuan AF sama dengan 4 dikalikan 113,04 mm pangkat 2 didapatkan hasil 452,16 mm pangkat 2. Hitungan kembali nilai VS berdasarkan tulangan aktual. Gaya tulangan geser adalah VS 452,16 mm pangkat 2 dikalikan 240 MPa dikalikan 0,8 dikalikan 500 mm didapatkan hasil VS 434.073,6 Newton. Hitung kembali nilai Vn. Vc ditambah Vs didapatkan hasil 679.059,14 Newton. Didapatkan 0,75 dikalikan 679.059,14 Newton didapatkan hasil 470.000 Newton. 294,4 Newton lebih besar dari 470.000 Newton memenuhi syarat. Jadi tulangan geser yang digunakan di sepanjang kolom adalah 4Ki12 dikurang 100 mm. Adapun hasil dari akhir dan desain kolom dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Berikut penjelasan gambarnya. Dimensi 500 x 500 dengan
tulangan longitudinalnya 16, diameter 22, dengan tulangan sengkang diameter 12 mm dengan jarak tulangannya 71,5 dan jarak tulangan polosnya 40. Dengan penjelasan gambar, tulangan baloknya dengan panjang 44 meter dengan jarak tulangan longitudinalnya 16, diameter 22 dengan jarak tulangan sengkang diameter 12 mm. Sekian presentasi saya. Terima kasih.